Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-86. Wujubul hadari mimma yulqihi syaitanu bainal muslimina minal fitan. Wajibnya berhati-hati dari tipu daya syaitan yang dilemparkan kepada kaum muslimin dari fitnah ataupun permusuhan. Jadi secara ringkas kita singkat, judulnya itu berhati-hati dari tipu daya syaitan. Hukumnya wajibnya berhati-hati dari tipu daya syaitan. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah ajmain, permusuhan syaitan kepada manusia ini tsabitah. Ini akan tetap ada, berlangsung sampai hari kiamat, la syakka fiha. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an agar kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Bahwasanya syaitan tidak akan membiarkan manusia tetap damai, tetap bersatu. Syaitan tidak akan membiarkan hal itu. Syaitan senantiasa berupaya agar manusia saling bermusuhan, berpecah belah, saling membenci, dan seterusnya. Dan syaitan juga tidak akan ridho ketika kita mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, syaitan senantiasa memberikan was-was di dalam hati manusia. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam, idza saha wa ghafala waswas, wa idza dzakarallaha ta'ala khanas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya syaitan bertempat di hati manusia yang paling dalam. Idza saha wa ghafala waswas, jika manusia tersebut lalai, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan senantiasa memberikan was-was, lakukan ini, lakukan itu, sehingga menimbulkan kebencian, permusuhan di antara kaum muslimin. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Tetapi ketika kita zakarullah ta'ala khanas, ketika kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan bersembunyi di hati manusia yang paling dalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menimbulkan perselisihan di antara manusia. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan demikian, bahwasanya setiap manusia memiliki korin dari kalangan jin yang senantiasa memberikan was-was, sehingga memberikan agar manusia berselisih, agar manusia bermusuhan. Sampai Nabi SAW pun memiliki jin korin. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membantu Nabi SAW sehingga jin tersebut masuk Islam dan tidak memerintahkan kepada Nabi, tidak mengajak kepada Nabi kecuali kebaikan. Adapun dalil-dalilnya kita akan bacakan beberapa dalil yang berkaitan dengan bahwasanya
Syaitan senantiasa memberikan tipu daya, makar, kaid, agar manusia saling membenci, saling bermusuhan, saling menimbulkan fitnah di antara mereka. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra atau biasa disebut dengan surat Bani Israil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Allah Subhanahu wa taala, dan katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik. Hendaknya kita menghindari perkataan-perkataan yang menimbulkan menimbulkan percikan-percikan api yang bisa menimbulkan permusuhan, perselisihan, kebencian. Hendaknya ditinggalkan. Kalau kita bisa menggunakan kalimat atau ungkapan-ungkapan yang bisa menenteramkan hati, yang bisa membuat hati lebih tenang, membuat telinga orang yang mendengarnya menjadi lebih sejuk, maka itu lebih baik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Hendaknya mereka, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan perkataan yang lebih baik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan itu senantiasa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kalau kita mengatakan perkataan yang mungkin bisa menimbulkan percikan-percikan permusuhan, maka syaitan akan menyiramnya dengan bensin. Artinya tambah besar tuh apinya, semakin besar sehingga manusia saling bermusuhan, saling membenci, saling menjauhi. Ini karena timbul dari awalnya dari perkataan, kemudian dipercikan api tersebut, diperbesar oleh syaitan sehingga menimbulkan perselisihan antara manusia, saling membenci, saling memusuhi. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, musuh yang nyata, yang jelas bagi manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53 bahwasanya kita diperintahkan untuk berkata yang baik, yang itu bisa meredam, mengecilkan potensi yang bisa menyebabkan orang bermusuhan. Maka kita berusaha untuk berkata yang baik, menjauhi perkataan-perkataan yang buruk, yang bisa menimbulkan polemik, yang bisa menimbulkan fitnah di antara manusia. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna syaitana aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sungguhnya setan itu aisa, telah putus asa, an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan senantiasa sungguhnya sudah berputus asa agar setan disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi setan udah berputus asa agar dia disembah langsung. Tetapi dia memutar cara, menggunakan metode lain. Bahkan setan memiliki 1001 cara metode untuk menyesatkan manusia agar menjauhkan manusia dari tauhid, agar manusia melakukan perbuatan syirik, agar manusia beribadah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah pengalaman ribuan tahun, ratusan ribuan tahun, bagaimana caranya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa, lama, panjang. Oleh karena itu, kita jangan sampai tertipu dengan tipu daya syaitan. Walakin fit tahrishi bainahum. Setan sudah berputus asa agar disembah, tapi mereka memutar cara, metode bagaimana supaya manusia sesat. Di antara cara mereka adalah
tahrish, memecah belah kaum muslimin, memecah belah umat Islam, memecah belah dua orang yang tadinya saling mencintai, memecah belah orang-orang yang tadinya saling menyayangi. Sehingga apa yang terjadi? Di antara mereka saling benci, di antara mereka saling timbul permusuhan. Itulah yang diinginkan oleh syaitan. Ketika manusia sudah berpecah belah, ketika manusia sudah saling membenci satu dengan yang lainnya, maka itulah kemenangan besar bagi syaitan, dan kita sebagai manusia tidak mau kemenangan tersebut diambil oleh syaitan. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang lebih tinggi daripada mereka. Oleh karena itu jangan sampai kita kalah sebelum perang, kan begitu. Lawan. Cara melawannya gimana, Ustaz? Cara melawannya ya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kita terpecah belah dari barisan kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu juga, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna arsya iblis alal bahr, fayab'atsu sarayahu, fayaftinuna an-nasa, fa'a'zamuhum inda a'zamuhum fitnatan." Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguhnya arsya iblis alal bahr, singgasana iblis itu ada di atas laut. Fayab'atsu sarayahu fayaftinuna an-nasa. Kemudian iblis pun mengutus saroya. Saroya itu pasukan-pasukan dari jin, dari syaitan. Sehingga bagaimana caranya menimbulkan fitnah di antara manusia. Fa'a'zamuhum, pasukan yang paling agung, yang paling hebat adalah a'zamuhum fitnatan, yang fitnahnya paling besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fitnah mereka yang paling besar adalah supaya memisahkan antara sepasang suami istri sehingga mereka bercerai. Inilah fitnah yang paling besar yang mereka anggap paling besar, paling agung. Ketika iblis mengatakan, "Apa yang telah kamu lakukan?" "Saya telah membuat orang minum khamar." Itu mah biasa. "Apa yang telah kamu lakukan?" Laporan semua tentara iblis. "Saya telah membuat orang berzina." Itu mah biasa. "Apa yang telah kamu lakukan?" "Saya telah membuat manusia ini membunuh dan seterusnya, mencuri dan seterusnya." Itu biasa. Ketika ditanya seorang pasukannya, "Apa yang telah kamu lakukan?" "Saya telah berhasil memisahkan sepasang suami istri sehingga bercerai." Anta. Kamu ini baru hebat. Kamu ini baru hebat. Artinya apa? A'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan. Yang paling hebat, yang paling agung, yang paling besar di sisi mereka fitnahnya adalah yang paling besar. Di antara fitnah yang paling besar yang mereka inginkan adalah memisahkan pasang suami istri sehingga bercerai. Oleh karena itu, saudaraku rahimani wa iyyakum ajmain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala qarin. Setiap manusia ada syaitan. Dan kita sudah pernah bahas bahwa syaitan adalah sifat yang melekat pada manusia atau yang melekat pada jin. Setiap manusia punya syaitan. Syaitan yang melekat pada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Bahwasanya syaitan inna nafsala ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu senantiasa condong kepada yang buruk. Sungguhnya syaitan berada di dalam hati manusia yang senantiasa mengobarkan api agar manusia tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika diajak maksiat, jiwa ini senantiasa lebih condong, lebih berat kepada maksiat tersebut. Tapi sebaliknya ketika jiwa ini dipaksa untuk diajak untuk melakukan kebaikan, sehingga agak berat sehingga perlu dipaksa. Nabi SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jin."
Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyyaya. Illa anna Allah qad a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Tidaklah seorang di antara kalian kecuali diwakilkan padanya qarinnya dari bangsa jin. Artinya apa? Setiap manusia memiliki qarin dari bangsa jin. Qalu, para sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, Anda pun demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, wa iyaya, saya pun demikian, punya. Illa anna Allah qad a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menolongku, membantuku sehingga jin tersebut masuk Islam dan tidak memerintahkan kepadaku kecuali apa? Kecuali kebaikan. Akhrajahu Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia tidak terkecuali ya, bahkan Nabi SAW pun memiliki jin qarin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah membantu menolong Nabi SAW sehingga jin qarinnya masuk Islam dan tidak memerintahkan kecuali apa? Yang baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan hal-hal yang bisa menimbulkan perselisihan, yang bisa menimbulkan permusuhan, maka kewajiban kita bersabar. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib. Wajib. Terkadang kita hidup pasti ada hal-hal yang tidak kita sukai. Tidak semua hal-hal yang kita temui dalam kehidupan ini semua yang kita sukai, tidak semua. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Kalau kita menemukan hal-hal yang kita sukai, maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala amal soleh sempurna. Kalau kita menemukan hal-hal yang tidak kita sukai, maka kita mengucapkan alhamdulillah juga. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Artinya kita hidup pasti punya masalah. Di mana saja kita hidup pasti punya masalah ya. Setan senantiasa memberikan was-was kepada manusia sehingga apa? Sehingga kita harus maunya lari dari masalah tersebut. Setiap kita pergi ke sebuah tempat pasti kita akan menemukan masalah. Kalau nggak mau ada masalah ya nanti ketika kita di dalam surga tidak ada tempat istirahat di dunia. Tempat istirahat yang hakiki adalah ketika kita menginjakkan kaki kita yang sebelah kanan pertama kali ke dalam surga. Itulah istirahat yang hakiki. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, pasti kita akan mendapatkan masalah. Pasti kita akan mendapatkan yang namanya permasalahan-permasalahan. Ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang tidak kita sukai, maka wajib sabar. Sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahala tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan sabar dan kedudukan yang tinggi di dalam agama tentang sabar. Ketika syaitan senantiasa memberikan was-was begini begini, sabar. Itu apa tipu daya syaitan. Kalau kita ikuti alurnya, kita ikuti arusnya, maka kita akan terbawa kepada kesesatan dan kebinasaan. Kita sabar, kita lawan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh, kata Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pahala tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena karena kesabaran itu tanpa batas. Makanya ada orang yang mengatakan, sampai kapan kita sabar? Kita katakan sampai mati. Sampai ajal menjemput. Sampai dijemput oleh malaikat maut. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Untuk orang-orang yang sabar.
Ada kisah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki penyakit seperti penyakit ayan atau epilepsi. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang wanita atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat inni usra'u wa inni atakashaf fad'u Allah ta'ala li. Kata wanita tersebut, sungguhnya aku usra itu penyakit semacam ayan atau epilepsi. Dan penyakit ayan itu ada dua jenis disebutkan oleh para ulama. Ada penyakit ayan yang sifatnya tabi'i dan ada penyakit ayan yang sifatnya berupa sihir. Berupa apa? Sihir. Artinya kiriman dari orang lain melalui perantara jin. Nah, ini bisa ya, penyakit ayan atau epilepsi. Wa inni atakasyaf, dan aku kalau kumat, kalau kambuh, terkadang auratku tersingkap. Pada Allah Ta'ala li, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untukku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah Ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku akan berdoa. Kalau kamu mau, kamu bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Dan jika engkau mau, kemudian Nabi SAW mengatakan, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah Ta'ala an yu'afiyaki. Nabi mengatakan kepada wanita tersebut, kalau kamu mau dan kamu sabar, maka bagimu surga. Kau akan mendapatkan apa? Surga. Balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in syi'ti da'awtu Allah Ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalat asbir. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku pilih sabar. Aku pilih sabar. Lihat wanita itu pilih sabar ya, subhanallah. Dan kalau dia sabar, maka balasannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar, yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalat inni atakasyafu. Kemudian wanita itu mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku kumat, aku kambuh, aku terlihat pada Allah alla atakasyaf, maka berdoalah kepada Allah agar kalau aku kambuh tidak tersingkap auratku. Fada'alaha. Kemudian Nabi pun mendoakan wanita tersebut agar tidak tersingkap auratnya ketika apa? Kambuh. Muttafaqun alaihi. Nah, ini wajibnya sabar. Dan para ulama menyebutkan orang ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai, maka ada 4 tipe manusia yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ada orang ketika mendapatkan musibah dia malah marah. Dia malah marah, tasakhut. Maka orang yang seperti ini akan diharamkan baginya pahala yang besar. Dan bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia marah. Dan kita tahu bahwasanya setiap takdir yang Allah tetapkan ini sudah ketetapan dari Allah. Dan kita wajib beriman dengan yang namanya takdir. Takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baik maupun takdir buruk. Wasbir nafsaka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabarlah jiwamu. Wasbir li hukmi rabbika. Dan sabarlah atas ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan wasbir bi hukmi rabbika, dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Nah, ini wajib. Yang kedua, ada orang tadi yang pertama apa? Ketika mendapatkan musibah marah-marah, maka orang yang seperti ini diharamkan pahala yang besar dan dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar. Hukumnya wajib kata para ulama, ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hukumnya wajib. Dan orang yang sabar pasti masih ada rasa tidak suka di dalam hati. Makanya dia masih ada ada perasaan tidak suka, tidak suka. Yang ketiga, ridho. Ketika mendapatkan musibah, ridho, dia mengatakan ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala wa ma lam yasha' lam yakun. Ini sudah ketetapan dari Allah, sudah takdir dari Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi.
Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tingkatan ridho lebih tinggi daripada sabar. Apa bedanya ridho dengan sabar? Kalau ridho, dia sudah tidak ada rasa tidak suka di dalam hati, plong hatinya. Berbeda dengan sabar. Makanya Nabi katakan as-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Apa bedanya diyaun dengan nur? Sama-sama cahaya. Kalau diyaun, kata para ulama, seperti diya'us syams, cahaya matahari, ada terik panas. Berbeda dengan nur. Nur itu adalah cahaya yang lembut, yang para orang Arab biasanya menyebutkan nurul qamar, cahaya bulan. Wa diya'us syams, dan cahaya matahari. Kalau matahari sebutnya diya karena ada terik panas. Tapi kalau bulan disebutnya nur, nurul qamar. Nah, Nabi SAW menyebutkan as-sabru diyaun. Sabar merupakan cahaya, tapi ada terik panasnya. Ada rasa tidak suka di dalam hati. Yang keempat, orang yang ketika mendapatkan musibah dia bersyukur. Nah, ini tingkatan paling tinggi. Sulit, jarang kita temukan orang mendapatkan musibah bersyukur. Alhamdulillah, jarang. Ya, jarang. Kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan musibah dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Setiap keadaan yang menimpa kita pasti ada hikmahnya, pasti ada manfaatnya, ada faidahnya untuk kita. Alimahu man alimahu, jahilahu wa jahilahu man jahilahu. Ada hikmahnya yang sudah kita ketahui, ada hikmahnya yang belum kita ketahui. Kewajiban kita adalah menerima. Tidak wajib cari-cari hikmah. Kenapa sih hikmahnya begini? Kenapa sih hikmahnya begitu? Nah, ini tidak wajib. Menerima, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha untuk memperbaiki. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya setiap perkaranya semuanya baik. Wa dzalika wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Jika orang yang beriman tersebut mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau mendapatkan musibah dia bersabar, kana khairan lahu, dan itu baik untuk dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak ada kecuali pada orang yang beriman saja. Ini wajibnya kita bersabar ketika menghadapi musibah, sesuatu yang tidak kita sukai ataupun yang lain. Yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-muslimu alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbir ala adahum. Akhrajahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, seorang muslim yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, ini lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Tetapi para ulama menyebutkan tergantung kita, manusianya terkadang ada manusia, tipe-tipe manusia yang bisa mempengaruhi orang lain, maka ini baik ketika mereka bergaul. Jadi ketika dia orangnya bisa mempengaruhi manusia yang lain, maka asalnya dia bergaul kepada manusia yang lain, sehingga apa? Dia bisa memberikan warna, pengaruh, mengajak manusia untuk melakukan ketaatan, kebaikan. Ini kalau tipe manusianya mampu mempengaruhi orang lain. Tapi ada tipe manusia yang tidak bisa mampu mempengaruhi orang lain, bahkan cenderung dia ikut seperti manusia yang ada di lingkungannya. Nah, orang yang seperti ini lebih baik di rumah. Rumah lebih baik bagi dia daripada dia bergaul dengan lingkungan yang buruk mungkin, atau mungkin dia pindah supaya tidak
terpengaruh dengan lingkungan yang buruk tersebut, dengan teman, tetangga ataupun yang lainnya. Jadi hadis ini kata para ulama tidak mutlak, tetapi sebaiknya kita juga bergaul dan jangan sampai mengasingkan diri sendirian di rumah, tidak bergaul kepada manusia sampai tetangganya tidak kenal. Subhanallah, ini siapa? Ini siapa? Sampai tetangganya tidak mengenalnya. Allahu ta'ala alam bishawab. Dari pembahasan yang telah kita bahas, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Tentu saja yang pertama, takkid adawati iblis lil mukmin. Ketahuilah bahwasanya iblis merupakan musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Ini la syakka fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berhati-hati dari yang namanya tipu daya syaitan, yang senantiasa mereka berusaha melemparkan permusuhan, benih-benih pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin. Sehingga ketika manusia sudah berpecah belah, berpisah, maka mereka tertawa. Mereka merasa menang atas apa yang telah mereka lakukan. Dan yang paling besar adalah ketika mereka menjadikan orang itu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah menyembah kepada selain Allah, mereka sudah menang tuh. Akhirnya mereka memiliki teman di neraka, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Begitu juga sabar ketika menghadapi musibah, hukumnya wajib, dan para ulama menyebutkan sabar itu ada 3. Yang pertama sabar menjalankan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan larangan, yang ketiga sabar atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai. Dan di dalam ayat ataupun hadis yang sudah kita bacakan terkandung keutamaan sabar dan tingginya kedudukan sabar di dalam agama Islam, bahwasanya sabar juga termasuk merupakan salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.